Welcome back, Singgala Motor Official bersama saya Van Putra Wijaya. Wujudkan mimpi, mempunyai mobil impian. Sebelumnya selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan di 2023 ini kita diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, tercapai target-target di tahun 2023. Mungkin naiki atau kitiang nyope umroh tiang ya. Mudah-mudahan tercapai apapun keinginan kita di tahun 2023. Tapi yang paling penting tetap kesehatan dulu nak tiang, dijaga kesehatan dulu. Pada hari ini kita akan membahas Honda Freed PSD yang sudah facelift. Sedikit cerita, Freed ini masuk ke Indonesia di tahun 2009. Di mana tahun 2009 itu, pada masa itu Honda Freed menjadi salah satu mobil atau unit yang banyak digemari oleh para keluarga. Di mana mobilnya itu ada mempunyai captain seat, terus interiornya begitu lega. Habis itu simple lah kayaknya nanti yang sederhana tapi apalah mewah. Terus satu lagi, Freed ini terdiri dari 3 tipe. Kalau yang biasa kita bilang ada tipe PSD, ada tipe SD, dan tipe A tiang. Kalau tipe E, ada loh bahasa yang beda tiang. Kalau di STNK kan ada tipe E, ada tipe S. Jadi kalau yang tipe E di STNK itu adalah tipe PSD. Kalau tipe S itu adalah tipe yang SD. Tapi sekarang kita tidak akan membahas tipe A, melainkan kita akan membahas Toyota Honda Freed tahun 2012. Nah, ini dia mobilnya. Kalian bisa lihat sendiri, mobil ini masih super grass untuk diukur tahun 2012 ke 2023. Kalian bisa lihat mobil ini yang udah facelift, di mana grillnya ini sudah berbeda dari yang tahun 2010. Terutama di grill tiang. Di grillnya kalau yang 2010 masalahnya masih apa ya? Masih 1 atau 2 apalah, garis lah kalau tidak salah ya. Terus yang tandon tuh fog lampnya tiang. Kalau fog lamp yang belum facelift itu, yang belum facelift, fog lampnya itu nyatu di apa ya, di kisi-kisi apa namanya, kisi-kisi radiator lah, kisi radiator atau apalah. Jadi yang facelift ini fog lampnya sudah nyatu di bumper. Itu untuk bagian dalamnya. Kalian bisa lihat sendiri, bodinya masih full original, mesinnya masih bawaan pabrik, terus kaki-kakinya masih nyaman. Nah, kelemahan Freed ini adalah di rack steer atau bak steer. Kaki-kakinya sering apa ya, rentan apa tiba bunyi-bunyi ya, itulah rupa. Kalau unit kita ini masih rapi karena pemilik sebelumnya rutin servis kaki-kaki, terutama ya rutin servis. Kalau ada bunyi-bunyi selayang wajar lah, namanya tahun 2012. Tapi mobilnya nanti kita akan tes. Terus pemilik sebelumnya juga sudah mengganti bannya sama velg tiang. Kalau Freed 2012 itu velgnya kan apa ya, berbahan alloy ke tiang. Tapi sama sih. Jadi kelihatan bannya itu lebih gendut daripada standarnya. Kondisi ban masih bagus ya? Masih bagus, masih baru lah sama velgnya. Mungkin orangnya kurang suku, mungkin velg apa kan? Velg model angin yang model lama. Nah, terus Freed ini sudah memakai sliding door elektrik 2 buah tiang. Kalau yang SD itu masih manual tiang. Untuk mobil Zebra Lamo tiang digeser. Iya, pokok masih manual lah. Terus pada bagian dalam kalian bisa lihat sendiri joknya. Joknya masih apa tiang? Sudah diganti sofa. Palingan kita tambah ya karpet dasar. Untuk pada bagian dalam beko lah bahasa tiang.
Itu sekilas. Pada bagian belakang mobil ini sekilas hampir-hampir menyerupai 2010. Paling di sini kita hanya menjelaskan detail mobil ini tiang, bukan perbedaannya. Perbedaan seketik-seketik lebih kona biar lebih tahu nak tiang. Terus pajaknya sendiri mobil ini di bulan Februari tiang, bulan besok. Tapi tenang, ini sudah kita bayarkan. Jadi kalian yang pengen mobil ini sudah terima pajak baru lah, nggak perlu pusing untuk bayar pajak baru. Tau beres. Dan harga pun nanti di belakang video lah tiang. Apa yang bisa saya lihat lain? Cukup, lanjut bagian dalam. Yang bisa saya lihat kan kondisinya kan tiang. Kau ambil video nak. Kondisinya masih full original, bannya sudah baru, kaki-kakinya masih rapi, elektrikalnya masih berfungsi dengan normal. Terus Honda Freed ini satu lagi memiliki berkapasitas 6 penumpang, 6 sampai 7 penumpang. Di bagian pengemudinya 2, di bagian penumpang di tengahnya 2, di bagian belakangnya bisa muat 2 atau 3 orang kalau anak-anak kecil tiang. Jadi Honda Freed ini cocok lah buat untuk keluarga apa ya? Keluarga kecil. Keluarga kecil. Di mana mobilnya di mana desain mobilnya nyaman. Karena kapten seat tadi tiang terasa lega daripada mobil daripada yang tidak kapten seat. Itulah. Pada bagian dalamnya pada bagian dalamnya kalian bisa lihat joknya sudah menggunakan sofa. Ini berbahan MBTEK tiang. MBTEK itu mungkin ada yang KW ada yang enggak tiang, tapi Iko kita pastikan yang apa? Yang original. Karena orang sebelumnya cukup cukup detail lah di mobil, cukup rapi lah di mobil. Terus perbedaan Freed PSD yang sudah facelift sama yang tidak facelift itu berada di apa tiang? Di tombol-tombol AC. Dimana kalau tombol AC yang Freed tahun 2010 yang belum facelift lah, yang belum facelift itu masih kompor tiang. Walaupun itu tipe SD, walaupun tipe PSD yang belum facelift itu masih kompor. Kata orang masih kompor, masih mutar. Tapi kalau untuk Freed yang sudah facelift, yang PSD yang sudah facelift, ini sudah semua tombol AC-nya sudah pencet. Nah, sudah pencet lah. Terus pada bagian setir masih sama saja. Di sini di setir pengemudi ada airbag, di penumpang ada airbag. Terus di tip bedanya cek lihat yang tip ini memang asli Kenwood, kalau yang Freed PSD. Terus bedanya lah yang paling mencolok adalah apa tiang? Tombol sliding door yang ada di bawah setir pengemudi, di bawah setir lah. Jadi kalau yang PSD belum ada. Tuh contoh, kita buka standarnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan karpet comfort. Tiang harganya tanggung tiang. Jadi terkesan mobil ini rapi, clean lah. Kalau menggunakan karpet yang masih standar, kadang-kadang untuk mengipihan mengipihan kasih kan agak payah. Kalau itu kan tidak terlihat kotor. Terus apa lagi yang bisa dibahas Freed kayak tiang? Kalian udah tahu lah modelnya Freed PSD atau SD gimana modelnya. Paling kita di sini hanya menjelaskan kondisi mobil yang kita jual. Karena perlu digarisbawahi, dan ditekankan lagi, kita jualan mobil itu bukan mobil yang mobil yang bekas tabrak atau sejenisnya lah. Kita memang jualan mobil yang grass saja. Grass itu yang rapi-rapi saja. Itu tiang. Terkadang memang harganya sedikit relatif lebih tinggi, enggak just yang sama lah ya, kondisi lah. Karena kalau mobil bekas itu kan banyak tiang, pedagang mobil bekas kan banyak. Jadi kita masuk di sela-sela itu tiang. Masuk di sela-sela itu maksudnya mobil yang kita jual tuh memang benar-benar sudah rapi, memang jelas track recordnya gimana. Itu tiang. Pada bagian belakang
Pada bagian belakang ini yang saya bilang kapten seat tadi, sudah ditambahkan karpet comfort tuh tiang. Jadi terkesan lebih rapi dan clean tadi. Sama di bagian belakang pastinya jok ini sudah menggunakan tipe sofa tiangnya, dan sudah dilengkapi dengan armrest tadi. Terus untuk legroomnya ini terasa lega kok tiang, bisa nyantai lah. Sama telah video Alphard petang lah tiang. Tapi kok versi mini. Kalau untuk keluarga ada naso ikulah cukup lah ya, dengan harganya ada naso juga worth it loh dibanding dengan pesaing-pesaingnya tiang. Yang tahu lah pesaing Honda Freed kan ada beberapa tuh tiang yang setipe itu tiang, yang setipe ya. Itu saya sabian nah. Tapi mudah-mudahan Honda Freed ini mempunyai ciri khas tersendiri, mempunyai peminatnya tersendiri, mempunyai pasarnya sendiri dibandingkan rival-rivalnya. Terus di sini sebenarnya untuk tipe PSD 2012 tidak ada tidak ada TV kabin, dan pemilik sebelumnya sudah menambahkan TV kabin. Rapi tiang, tidak hanya di lataan saja tiang, adalah sama lah bahannya. Sewarna aja plafon ya? Sama warna aja plafon lah. Enggak, sandiang kok tiang, sandiang kok sama lah di plafon. Jadi tidak terkesan terletak gitu. Jadi itulah detailnya pemilik sebelumnya memiliki merawat mobil ini. Dicari turun nah pemilik sebelumnya mambi apa kan enggak harus kan. Enggak harus kan. Terus apa di bagian belakang? Coba dua bagian belakang. Nampak nanti tiang. Nah, di bagian belakangnya cukup besar kok tiang. Jadi ini bisa dimaju mundurkan kok tiang. Nah, cukup besar, cukup luas. Cukup lah untuk pria-pria dewasa, cukup untuk 2 orang. Anak-anak bisa cukup untuk 3 orang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 6 penumpang bisa untuk pulang kampung naik mobil Iko, naik mobil Freed ini. Apa lagi ya? Turun dari Nona. Wah. Nah, setelah melihat review mobil ini kita bandrol di harga 170 juta, dimana itu masih bisa nego. Jangan sungkan-sungkan untuk negosiasi dengan kita, langsung saja telepon. Karena kalau Anda chat, terkadang kita lama ngebalas, terkadang slow respon kan banyak chat-chat kan tiang. Lupa mungkin, jadi langsung saja telepon yang ada di nomor teleponnya ada di kontak Instagram, ada di Facebook, ada di video di TikTok kita, ada media sosial kita ada semua. Jadi nggak usah sungkan-sungkan lah untuk nelfon. Harganya 170 juta itu masih bisa negonya yang tipis-tipis saja, jangan terlalu ke bawah. 170 nego 110 kan nggak mungkin. 170 nego 120 karena mungkin. Sebagai gambaran mobil ini kita negosiasi di 100 spernya 160 170 tiang. Jadi nggak boleh di bawah 160. Bagi yang serius langsung cari telepon. Kalau untuk kredit ini bisa di DP sekitar 28 jutaan dengan angsuran 4,4 tahun tenor 4 tahun. 4,4 tenor 4 tahun tuh yang tadi 444. Yang ingin tukar tambah gimana? Yang ingin tukar tambah juga boleh. Kalian foto unitnya kirim ke kita atau langsung telepon janjian ketemuan. Kita bisa temui ke rumah juga bisa. Kalian datang ke dealer kita juga bisa. Jadi Beko terakan apa lihat yang di deskripsi nomor marketing Wak tiang. Jadi ndak subscribe di deskripsi ada. Terus beneran apa lihat yang mobil Honda Freed ini adalah salah satu mobil yang paling nyaman yang dirasakan Bro tiang. Tampilannya yang simple, kabinnya yang cukup lega. Terus apa lah ya, itulah mobil ini tahun 2012, bannya baru, pajaknya baru, kaki-kakinya masih aman. Wah, tes mobil nak tiang? Tes oto nak? Kalau lamu nak tes oto nak? Kita akan coba tes mobilnya.
kita masuk pada bagian dalam. Kali ini kita akan coba ngetes gimana rasa kaki-kakinya. Kalian bisa lihat sendiri, setirnya masih kulit jeruk. Kilometernya masih 125.000. Untuk diukur tahun 2012 ke 2023 kan lah 11 tahun tuh tiang. 11 tahun itu, dan raso kalau dibagi 125.000 palingan jalannya sekitar sabaleh ribuan, Nana. 11 ribuan lah. 11 ribuan lah setahun. Itu putus enggak? Fotoin. Nah, jadi kilometer ini 127.000. Enggak, 125.000. Kalau dibagi per tahun 2012 ke 2023 kan 11 tahun tuh. Dibagi per tahun jalannya masih 11 ribuan. Kisaran 11 ribuan lah per tahunnya. Dimana lagi kalian nyari Honda Freed yang kondisinya seperti ini, kilometernya 11.000 jalannya per tahun. Kalau menurut Dan 11.000 tuh per tahun cukup apa ya, cukup irit, luar biasa lah. Orang memakai sebelumnya menghemat mobil kok. Kilometer setirnya kalian bisa lihat sendiri. Yang ambil video tadi tiap kilometernya, kilometer lu balik. Setirnya masih kulit jeruk, belum ada yang bocil-bocil tuh tiang, belum ada yang botak, masih standar pabrikannya. Terus buku panduannya masih lengkap, diplastikin sama pemilik sebelumnya. Untuk audio masih standar lah. Kalau lagu apa gue tiang David Guetta enggak. Terus kaki-kakinya sendiri ini masih padat, belum ada bunyi gluduk-gluduk lah ya. Terus untuk transmisinya masih normal, yang di D, di 2, di 1, terasa kan? 1 masih berfungsi lah. D2, D1 fungsinya sama tuh, yang gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kalau di Freed kok gigi 3 di Scott yang sebelah persneling apa tuh yang metiknya gigi 3, jadi dipencet. Nah ada diegang, udah berbeda lah, setiap mobil tuh berbeda-beda. Dan ini kok memasang giginya lurus sih yang enggak pakai kelo, udah lebih memudahkan pengemudi. Untuk harganya lah dan sampean tadi kan, kenyamanan setir masih standar, masih enak ya? Masih lama, masih bawaan pabriknya. Dan tekankan mobil Eco pemilik sebelumnya bisa dikatakan sangat parlente dulunya. Memang dulu tuh mandi pada orangnya lah ya. Itu kalau hujan biarlah bonda pada memboto. Itulah makanya kilometernya masih 125.000. Saking sayang joto ya. Saking sayang joto pada badan surang kan. Nah itu akan bisa membandingkan mobil yang ngalah latih hendaknya. Bisa cari kan. Mobilnya letak tindaknya dari setir yang bisa gambar setir. Kalau ban wajar lah 2002 baleh diganti, wajar lah. Boleh lah barat tahun lah 11 tahun nak diganti, bahaya juga tuh. Diganti bandang sini tinggal kau lah. Bandang sini tinggal kau lah. Jadi bannya ini baru, saya ulangi, bannya ini baru, pajaknya baru di bulan Februari 2023 dan harga pun di 170 juta nego. Untuk kredit bisa di DP 28 juta, tenor 4,4, cicilan 4,4, tenor 4 tahun. Itu tiang. Jangan lupa Anda subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian. Mungkin itu saja. Sampai jumpa.